jannati. Sangat rindu untuk dijuluki Allah Subhanahu wa taala predikat nafs yang mutmainnah yang selalu kita ingin dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal du'a taqabbal minna ya Allah ya alima ma fis syudur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, bacaan surat Al-Fatihah kita hidupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yuk kita rasakan nikmatnya menarik napas, nikmatnya hidup kembali di pagi hari ini. Udara segar, udara sangat cerah sekali di seputaran Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung. Alhamdulillah. Udara cerah hari ini tentunya tidak seperti hari-hari biasanya, karena hari ini, hari kemarin kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan guyuran hujan yang sudah menyegarkan, dan kemudian mendapatkan matahari juga di hari Jumat kemarin dengan penuh cerah, dan alhamdulillah kita berbahagia karena hari kemarin kita Saung Tahfidz Al-Quran ini mendapat kesempatan memperoleh barokah berupa penyerahan sebuah lahan untuk dimanfaatkan menjadi sarana belajar mengajar Al-Quran di daerah Cileunyi ya. Alhamdulillah segar, bugar, sehat walafiat, dan kita sudah tanam Bu, mewakili Bapak dan Ibu semua satu pohon pisang muli. Insya Allah setahun lagi panen ya. Kemudian bayam ya, bayam yang biasa Bapak Ibu konsumsi ditanam juga di sana. Nanti kalau di sini kurang bisa di sana, dan juga pohon kole untuk bikin pagernya. Insya Allah semuanya dalam keadaan baik, dan insya Allah mulai kemarin juga sudah dirintis untuk membuat saung dan sudah berkonsultasi dengan ahli bambuan dan perkayuan. Mudah-mudahan nggak lama lagi. Langkah berikutnya adalah membuat sumur, dan berikutnya adalah memasang listrik untuk keperluan. Alhamdulillah ustadznya sudah ada yang siap bersama istrinya untuk berada di situ dan menjadi bagian dari
saum tahfidz Al-Quran yang tidak terpisahkan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau berekreasi nggak usah jauh-jauh Bu, cukup 15 atau 30 menit sampai di sana bawa timno. Ya, alhamdulillah baik yang jauh ataupun yang dekat. Insya Allah, alhamdulillah di saum tahfidz Al-Quran semuanya sehat walafiat. Depan, kiri, dan di kanan ada yang tidak hadir. Nah, di dunia maya sana alhamdulillah sudah hadir dari Bandung, alhamdulillah Kang Indra ya dari Kilait FM. Jadi Bapak Ibu kalau mau dengar Kilait FM di 107,1 silakan. Ini ada Kang Indra di sana. Kemudian ada Teh Lis dari Sumedang bersama keluarga, ada Teh Irin dari Cirebon bersama keluarga, ada juga Ibu Hilda dari Cirebon bersama keluarga, ada juga Kang Indra secara pribadi di rumahnya bersama keluarga, dan Kang Agus dari ini Kang Agus ini siap-siap untuk dapat tambahan lahan juga di Citarik Sukabumi. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang tertarik berada di saum tahfidz Al-Quran cabang Citarik Sukabumi. Jadi sekarang udah punya 4, satu di sini Sukamiskin, yang kedua di Sukabumi pakai suka-sukaan Bu, yang ketiga di Sukaraja, dan yang berikutnya adalah di Cileunyi duka suka naon ya tambah bunya. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang terus-terusan berikhtiar menjadikan kesenangan diri ini sebagai amal ibadah yang tidak hanya berbuah di dunia tapi juga di akhirat. Karena kita insya Allah termasuk yang dimudahkan sampai dengan hari ini untuk berbuat yang tidak hanya pahalanya di dunia tapi bisa sampai ke alam barzah, bisa sampai ke akhirat menjadi bekal kita yang namanya sedekah jariyah, atau lebih keren lagi kalau disebutnya wakaf. Wakafnya itu yang kita ajak Bapak Ibu sekalian ada 4. Yang pertama adalah mushaf Al-Quran dibagi-bagi. Alhamdulillah sudah ada yang amanahkan dari teman saya kemarin. Baru saya nitip nih segini untuk wakaf Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang butuh Al-Quran yang gede bisa beliin Bu. Kalau yang sekarang udah nggak bisa lihat ya. Tapi nilainya kita udah dibaca ya. Berikutnya adalah setelahnya kita mewakafkan Al-Quran, kita juga menyediakan tempat untuk bersujud, tempat untuk belajar Al-Quran yang namanya masjid dan prasarana belajar mengajar Al-Quran. Kita bangun, kita perbaiki yang ada, kita tata. Ya, kalau Tela nggak bisa bangun, nggak bisa naik tangga yang apa-apa. Yang penting jangan sampai ada sampah terlihat di masjid saum tahfidz Al-Quran. Kalau masih ada sampah berarti Tela belum sedekah jariah kan gitu ya. Nah, tapi sampahnya itu jangan berupa sajadah di masjid ditumpuk-tumpuk Bu ya. Nah, itu juga sih sampah Bu, kita tinggali sepintas sebenarnya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita membuat sumur. Ya, membuat sumur itu bisa sumur kecil, bisa juga sumur bor, bisa juga sumur sibel atau sumur apa namanya yang otomatis artesis. Mari kita ikhtiar sama-sama. Udah ada juga yang menitipkan sebagian hartanya. Pak saya nitip sekian untuk sumurnya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah kita menanam pohon. Kenapa menanam pohon? Karena kita harus yakin bahwa pohon yang ditanam itu adalah mensyukuri bahwa kita hidup di bumi. Dan Bapak Ibu tahu kita itu makan bukan hasil bukan hasil tanaman sendiri. Kalau dilihat dari wajahnya di sini, Bapak Ibu tidak pernah ada yang nyangkul, tidak pernah ada yang tandur, tidak pernah ada yang babut, tidak pernah ada yang ngaramet, tidak pernah ada yang ngagaru, tidak pernah ada yang ngawuduku, tidak pernah ada yang apa namanya itu panen. Tidak pernah ada yang gacong, tapi ngual kue barang hakan buki nyebutnya. Itu kalau tidak kita sadari bahwa itu tanaman orang dan orang itu waktu menanamnya pasti dengan jerih payahnya berupa jariah, berupa sodako. Yang setiap kita makan mereka akan mendapatkan pahalanya. Nah, kita juga silakan. Yang punya cabai 1 biji silakan tanam cabai. Yang punya kangkung silakan tanam kangkung. Yang punya pisang silakan tanam pisang. Yang punya pohon yang lain juga silakan. Termasuk juga kalau Bapak Ibu menginginkan untuk memelihara binatang. Termasuk di balong sini ada balong yang disiapkan untuk bisa nanam ikan. Mau 1 kilo 2 kilo silakan. Sekilo cuma berapa? 50.000 atau 30.000. Taruh aja di situ. Nggak usah bilang-bilang, masukin aja ke situ. Ya,
Insya Allah nanti kita akan jadikan paling tidak senang melihatnya bahwa kita itu masih lihat senang ikan. Kan Bapak Ibu kalau jauh-jauh datang ke laut ditinggalin naon Bu? Laut. Jadi dia ayam balong lah tinggal ya di deket. Kemudian gimana caranya sambil lewat kasih makanan. Makanan bekas kita udah nggak usah beli Bu. Bekas kita bekas dari piring-piring yang kotor itu Bu. Nah, di lewat setik di wadahan ya ke dalam wadah kemudian dibawa jingjing ke sini. Nggak usah gede-gede ember yang paling kecil. Balong. Insya Allah mereka akan bertasbih ya. Ini yang harus kita pahami bahwa ketika kita memberi makanan kepada ayam, kepada bebek, kepada angsa, kepada kambing, kepada binatang-binatang termasuk ikan-ikan, mereka ketika makan pasti bertasbih. Beda jeung urang nih Bu, kamu bari noroweco, bari barang dahar, ibunya. Mereka pasti bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Beureun. Saya belum pernah tahu bahasa binatang, ya. Tapi yang pasti mereka itu adalah ciptaan Allah. Dan nggak mungkin Allah tidak tahu itu. Dan ketika mereka mengucapkan tasbih, pasti tasbihnya itu didengar Allah. Dan Allah pasti kenapa dia bilang tasbih. Oh, karena dia dikasih makan sama Siti. Nah, Siti itu yang mana? Oh, yang itu. Yang kalau duduk sukanya di kedua setelah Ibu Sumartini. Kan gitu. Jadi tahu Allah itu, Bu. Jangan sampai mengira Allah tidak tahu. Ya. Jadi yuk kita berwakaf dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi diri masing-masing. Wah, saya emang nggak bisa, saya bisanya cuma ngajak orang lain. Perhatikan, kalau ngajak dia belum melakukan, itu namanya keberkahan Allah yang ada. Ngajak ka batur tapi manehna henteu. Ayo, 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 ini manehna cicing, wae eta mangarana lain ibadah, eta mah calo. Ya. Nah, ibu yang jadi calo, nyuruh kepada anak incuna, ayo belajar atuh, belajar, ngaji, ngaji. Nini nawae nonton TV nyekel remote. Ya. Masa gitu, Bu? Aya nini atah hadol siga gitu. Nini atah bura aya. Nini nurus tunjung aya. Aki-aki nurus tunjung aya. Nitah ka anak ngaji ari manehna nonton TV. Kalau kata anak saya, cucu saya itu, loh katanya ini bukan hari Ahad. Oh ya yang nonton TV pas bab nini nah nonton akhirnya nonton TV manena balik ngaji begitu datang ke rumah loh nonton TV padahal bukan hari Ahad karena hari Ahad hanya boleh nonton TV cucu saya itu selain itu nggak boleh gitu ya dan ternyata alhamdulillah bisa ya mudah-mudahan kita juga termasuk yang belajar dari anak cucu kita. Yuk Bapak Ibu kita syukuri bahwa hari ini kita berbahagia dalam keadaan yang indah, luar biasa, dan tarikan napas juga enak, Bu ya. Bagi yang di depannya ada kopi, ada teh, atau ada makanan lain silahkan. Diminum masing-masing, Bu. Nggak usah disuapin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini siapalah yang nanam tehnya ya. Siapalah yang nahan cai, nah Ibu ya. Siapalah yang menjadikan gelas ini sampai ke sini. Itu insya Allah kebagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika sedang minum begini, Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Bapak Ibu, saya minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ikut senang, ada nggak? Ada yang tahu menit merek kan aya gitu punya. Tahu Nabi Bita kan bae antep samulutna nya sadirina sadirina aya ben ya Allah aya teuingna cai madu sok atuh Bu nah, aya maduna nya gratis Bu insyaallah enggak usah bayar ya mumpung aya gitu aya konon kabarnya sekarang itu yang paling disuka oleh orang-orang itu adalah yang gratis Bu saking sukanya pejabat Pemkot Bandung kan ya kemarin sama DPRD ditangkap gara-gara gratis pikasi dikira nanti gratis ada ayah proyek ayah pemborong mere duit teh ya dikiranya gratis alhamdulillah ditewak tuh anggota DPR 4 orang dan 1 orang sekda tetangga kita ya dan wali kota nama geus heula diwawancara lagi geus aya di Panjara Sukamiskin ya kudu dibejakeun teh Bu urang kudu nyaho ka mana ari wali kota si anu ka mana ari sekda nu sok baheula gagalamrangan gegele-merengan ibu nya pernah ka dieu teh Bu nyaho nyaho da wau atuh beja-beja Bu nyaho gitu ya
Kunaon teh gara-gara narima anu gratis, gratis disebutnya bahasa keren nama di Komisi Pemberantasan Korupsi menerima gratifikasi padahal eta teh suap alias hasil dari korupsi duit teh gitu. Eta teh urang Bandung Bu pejabatna. Ayo urang kumaha siga nama sarua dan nepi ka camat nepi ka RT nepi ka kades lurahna oge. Sarua teh Bu. Tah kuring nu nyaksian sarua lah. Tuh ani hayu orang ngomongkeun ya. Tapi ulah cara lawak mesti enggak ditungkep gitu ya. Ya, ditungkepnya kunaon Bu? Tanah. Ya, kalau sudah tanah udah jejelin ke mulutnya terus dengan kalau yang sopan pakai kapas ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun geus moal mal bareuki deui tapi selagi masih bolotot mah imah can ditingkat mobil banna rusak mobilna geus kabaredan manya cenah mobil pejabat baret manya mobil pejabat kempes manya mobil pejabat nu heubeul hayang nu anyar Bu ya manya istri pejabat kaluarna teu make perhiasan atau lipstik halus, maknya anak pejabat dan seterusnya. Dari maknya itu maka jadilah maling dan makdok. Ya, di mana ada temu? Jauh-jauh di Bandung, di kota Bandung. Ya, kudu hafal Bu rakyat Bandung deh. Yang lainnya pejabatnya kecewakan. Ya. Nah, di beja-beja kudu sabab urang teh hirup di dunia ulah daek dibohongan ku anu sok garde bohong sebab sangsara geus cukup Bu. Nah, geus waktu nah kita itu untuk yuk kita bangkit. Kalau tidak kita yang bangkit mau siapa lagi? Tapi Pak Umpan kamari geus kapilih DPR DPRD pek wae nu geus kapilih, tapi urang tetap berjuang. Terus bahagia istiqomah berjamaah baca Quran itulah berjuang kita Bu supaya mampu membedakan mana benar mana salah. Kemarin saya masuk ke dalam forum diskusi disebutkan, oh iya padahal dia itu orang kaya, anak orang kaya, mobilnya banyak, ininya banyak, usahanya banyak, bahkan dia itu banyak berkorban. Iya, tapi lupa dia tidak mampu membedakan mana benar, mana salah, mana batil, mana hak, dan mana bukan hak dia, dan mana bukan yang menjadi bagian dari dia. Sehingga sadayana di makan gitu ya. Padahal ada hak orang lain. Begitu ditanya, siapa yang nanyanya? Alhamdulillah petugas aparat penegak hukum. Siapa nama mewakili ibu, mewakili bapak, enggak. Mewakili mereka yang menjalankan tugas itu. Merasa terwakili enggak Bu? Ya Allah, bikin katanya merdeka udah lila 79 tahun ya Allah. Kita rasa merdeka teh geuning. Aya gitu Bu. Nu aya mana batu jalan-jalan nebeng naik pesawat ada aing nebeng odong-odong ge kudu mayar gitu punya. Nah, ayo geus sok traktir odong-odong sakalina, ditraktir odong-odong gratis naik odong-odong eta ge lamun keur kampanye. Bari jeung kudu make baju partai. Nurus tunjung jelema model gitu punya. Sebutkeun tah nurus tunjung Bu. Jeung saha-saha nu sok nempel di dia. Kudu wawuh jeung kuring. Nurus tunjung teh kalakuan. Barang bere lamun keur aya kabutuh. Nah, yuk kita mah sekarang berwakaf. Butuh naon? Hanya Allah. Nah, bi qalbi ghairu. Keluarkan, beli Al-Qur'an. Hibahkan. Diwakafkan. Nggak bisa beli sendiri, titipkan duitnya. Nah, gampang Bu ya. Susah dipercaya orang yang dititipan anak, telepon toko buku atau pabrik buku kirimkan ke dia kan gitu. Insya Allah. Mau yang model begini mah Bu gampang, cuma 400 real punya. 100 real berapa Bu? 400 real berapa? 1 real berapa? Namun paling murah nih 1 real 3.000 atau 4.000 berarti kalau 400 kali 400 1.200.000 kira nol Bapak 1.200.000 ya. Tapi mahal ongkosna Ibu kudu ka Madinah jeung kudu ka Mekah mawakna. Kumaha tuh Ibu meuli we di dieu di Palasari di pasar seueur. Aduh cenah paung teu terang kali mana geus we teh tong paung. Titipkeun we ya. Dari urang mah gede kahayang ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawet umur makin tinggi keinginan makin besar tapi kemampuan tidak ada ambek nyedap tenaga mida tungtungna siga bagai panembu punggu rembukan rindukan rembulan
Gede kahayang lirik ibarat ngajul bentangku asiwung. Itu kan orang Sunda juga ngaku orang Sunda tengah arti naon dari asiwung nyebutnya. Apa itu asiwung? Hmm? Ai padung naon Bu? Padung itu kayu yang dipakai untuk menutupi mayit. Kalau mayit sudah dimasukkan ditutup itu kan padung. Makanya cipadung bukan itu. Ya. Nah, kemudian asiwung naon Bu? Boe itu apa? Kain. Tadi asiwung main mananya? Kapasnya. Kapas untuk nutupin nyanyo ibu cilin kali itunya kabeh di asiwungan. Ya, ibu kan terus di asiwungan saja kosok lamun borok saya kan suku kapas punya itu tuh pakai perban itu teh simbol yang biasa diperban yang biasa dikoyok yang biasa ditensoplas sebenarnya mah kita bakal ditutup tapi kabeh dengan kain kapan orang mau cing 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 tensoplas sawon pas ieu panas koyok kan gitu koyok belah dia kayak mah koyokna kabeh ditempelkeun punya ya Bu ya. Ya, mari kita cerita tentang bagaimana indahnya wakaf sedekah jariah yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, bisa kita lakukan. Menyumbangkan mushaf Al-Quran. Kecil ataupun besar bukan ukurannya. Kemudian ikut serta membangun masjid. Ya, nggak usah ikut membangun masjid Al-Jabbar yang itu gede, nggak usah. Karena nanti ibu nggak bakal bisa banyak berbuat di situ. Kan kayak daya tambah wajibna seueur deui mungkin ditewakan aya ngaraling nanti punya emang tuh anu maling anu masjid gede pasti nyieun jembatan sakitu gede naoge sakitu panjangnya yang namanya jalan tol gede itu di Jakarta tuh yang sumbangan dari orang Dubai itu dari Raja Dubai Muhammad bin Zayed atau MBZ itu padahal pamernya di Batur masih dikorupsi alhamdulillah geus ditewak pelaku nanya itu pamernya dikorupsi kok mau duit anggaran duit itu barang berikutnya adalah kita bikin sumur yuk kita sama-sama rerewangan yang punya ₹1 ₹2 yang hari ini kita sedekah kita niatkan untuk bikin sumur ya niatkan yang hari ini kita dapatkan kemudian berikutnya adalah kita menanam pohon yang menanam pohon ini silakan sesuai kemampuan masing-masing tong kahalanganku sempit tong kahalanganku teboga lahan lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau perlu di kamar mandi kayak yang namanya cabai ya. Saya pernah ke hotel mewah bintang 7 ya. Begitu masuk di dalam ternyata ada cabai, Masya Allah. Kurang arek ke kamar mandi baru mau masuk, Masya Allah. Cabai rawit Bu. Cabai rawit. Kemudian di sini ada kaca kan Bu ya. Jadi kelihatan sini ada kaca, sana ada kaca mantu, cabai rawit satu kecil gitu ya. Padahal cuma satu buahnya juga tapi merah. Masya Allah gitu ya. Pernah ke hotel Bapak Ibu yang berbintang? Aduh, ada udin wae kasawah wae itu punya. Baik Bapak Ibu. Jadi yuk kita berbahagia istiqomah berjamaah untuk baca Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu menganjurkan kepada kita untuk berbuat terus-terusan berbuat dengan cara aman dengan penuh keimanan, penuh keyakinan bahwa perbuatan kita sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan dan akan kita mendapatkan timbal baliknya. Jadi akan dibalas Bu ya. Dan kita juga jangan terlalu usil urusan perbuatan orang lain, tapi perlu tahu kalau itu tuh benar, kalau itu tuh salah, supaya kita bisa mencontoh bil hikmah wal mau'idotul hasanah. Dan kita bisa mencegah kalau itu perbuatan jahat dan bisa mengikuti kalau itu perbuatan baik. Jadi kalaupun datang dari pejabat kalau jahat jangan ikuti. Tapi kalaupun datang dari anak SD, anak TK yang sedang belajar kalau itu baik, silahkan ikuti. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih untuk mampu membedakan mana benar mana salah dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang ketika dia belajar Al-Quran membaca, memahami, mengamalkan, menikmati dan menyebar luaskan dan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi orang yang baca Quran benar dari membaca, memahami, mengamalkan, menikmati dan menyebar luaskan, mual korupsi mau resepkan gratis-gratis, mau resepkan nebeng-nebeng. Jadi kalau resep nebeng, kita ciri itu ngerti yang hidup nanti bakal mempertanggungjawabkan nanti. Jangankan di akhirat, sekarang juga harus lapor ke KPK.
lamun nebeng. Padahal nebengna ku sabab manehna mah anak pejabat. Dalam anak orang biasa mah buru-buru nebeng karena ningali oge geus nyingkir punya. Nah, Pak RW kan ada acara di masjid. Punten RW kan gitu punya. Tapi lama saya mana yang tahu. Tapi mun Bu RW mah kakaran ningali ti kajauhan geus punten kasihan jalan Bu RW tadi lewat. Terus gitu Bu. Lamun hendak gitu berarti salah ya teh Bu rakyat. Nah, teu ngarti teu nyaho ka pamimpin. Kenapa RW yang bagus mah kudu kitu. Ya, kan kalau pemimpinnya yang bagus begitu mau naik tuh sallallahu Muhammad kan gitu Bu ya. Ding. Ya. Nah, termasuk Bapak Ibu wakaf tanah pemakaman. Ya, boleh kalau mau ada yang mengikuti langkahnya. Tadi saya wakaf tanah pemakaman teh murah Bu, 100.000 satu makam. Kalau di San Diego Hill 80 juta satu makam. Pada milih mana Ibu? Kalau di Al Firdaus yang di Cigending 5 juta satu makam. Kalau di Al Azhar yang di Karawang itu ada yang 10, ada yang 20 tergantung. Ya, Ibu mau pilih yang mana? Satu makam. Aduh, makam mahal, nyen masjid mahal, Quran mahal, nyen sumur mahal. Anu saya abdi mah karek ceuhil we. Ibu teh tadi makan rujak teh kan aya cabenya Bu. Pas cabe teh gelap dina ieu begitu dikeluarkeun ternyata biji cabe. Geus we canak Bu biji cabe teh. Hasilnya hil teh canak gelas bekas namun aqua air mineral gitu. Bekas air mineral kemudian bolongi bawahnya supaya airnya keluar, kasih air taruh cehil ibu dirinya insya Allah ya. Dan alhamdulillah saya juga kabarkan bahwa cecendet dan ciplukan saya udah mulai berbuah dan sekarang udah mulai panen. Alhamdulillah. Nggak percaya silakan naik ke atas. Barangkali ada yang mau nyicip ya, ciplukan dan tomat yang udah mulai. Kalau bayam udah dari kemarin ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau oleh orang-orang yang soleha seperti ibu-ibu dan soleh kepada bapak-bapak pasti sebelum minumnya itu sebelum makannya pasti Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Nah, jadi saya juga kebagian. Termasuk saya sedang menanam marasi. Marasi tahu nggak? Yang kalau dimakan satu, makan sebentar, 10 menit kemudian baru kita minum maka tetap terasa manisnya. Ya. Itulah pasti penyerahannya. Bismillah. Ya. Dan sekarang saya dapat juga buah apa namanya yang sedang ditanam di sini juga namanya katanya buah yang ajaib miracle. Yaitu buah seperti cabai bulat ditanam, kemudian nanti buahnya itu kalau dimakan itu kurang lebih selama 1 jam sampai 2 jam makan apapun tetap manis. Ya, karena saya melihat Neng Lilis gitu makannya tetap manis gitu ya gitu ya. Baik, yuk kita hari ini tambahkan nikmat kita untuk bersama-sama membaca Al-Qur'an. Yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-An'am ayat ke-75 sampai ayat ke-77. 3 ayat yang kita baca hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda keagungan Allah yang terdapat di langit dan di bumi.
dan kami memperlihatkannya agar Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Apa yang akan diperlihatkan Allah? Apa yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Ibrahim? Mari kita lihat di ayat ke-76-nya. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Ketika malam menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Ya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam alias tidak kelihatan, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Jadi Nabi Ibrahim kira-kira bersama siapa, Bu? Ketika ngomong ini, sendirian. Kenapa sendirian? Karena yang lain sedang paciwuh menyembah berhala. Nabi Ibrahim menyendiri siang malam hari dan melihat tanda kekuasaan Allah di atas berupa bintang. Bintang yang mungkin kalau sekarang bintang Lesti. Apa namanya, Bu? Kejora, meniribut Lesti mah langsung ingat ibu mah Kejora, gitu ya. Bintang Kejora. Wah, ini berarti ini Tuhanku. Artinya mulailah dia mau menyembah bintang. Tapi apa yang terjadi? Kemudian bintang terhalang dan tidak kelihatan. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka Tuhan yang terhalang, yang tidak kelihatan, yang tenggelam, gitu ya. Kan bintang tenggelamnya kapan, Bu? Kalau sudah siang. Jadi semalaman itu Nabi Ibrahim itu bintang, oh bintang, bintang, bintang di langit. Itu mah kata Serina, bunya. Kata anak Icu orang mah bintang kecil itu kan lagu Nabi Ibrahim, Bu. Di langit yang biru. Jadi ajarkan kepada anak-anak ayat ini, Bu ya. Surat Al-An'am ayat ke-76. Nabi Ibrahim pernah ngarah kaca teh ngomong sorangan, melihat bahwa ada bintang dan menurut beliau inilah mungkin yang namanya Tuhan. Karena Namrud dan para pengikutnya menganggap Tuhannya itu adalah patung yang dibuat oleh siapa? Bapaknya Ibrahim, gitu ya, alaihissalam. Yuk, mari kita lihat ke ayat ke-77-nya. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Sadaqallahul azim. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, berarti masih siang apa malam? Malam. Inilah Tuhanku pada bulan ya. Tetapi setelah bulan itu tenggelam, dia berkata, bulan tenggelam berarti
sudah siang. Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang dolin, yang sesat. Ya, idolin. Orang yang sesat teh gawe nanti modal jeung ulin. Jadi lamun dolin teh tersesat. Pisan salatna, pisan diajarna, pisan ngajina, modal jeung ulin. Tapi moal aya nu dipodolkeun lamun teu dahar. Makanya istilah di urang Sunda mah hardolin. Nah, hardolin teh eta teh disebut nurus kunjung atah ado. Kira-kira Bapak Ibu termasuk anu nurus kunjung jeung atah ado? Ya, ya insya Allah alim abdi. Baik, besok kita akan baca tentang kalau seandainya melihat matahari bagaimana. Tetapi pelajaran kita sampai dengan ayat ke-77 ini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ngarak kaca. Kaca itu keluar dari kereteg atina ketika dia melihat bapaknya membuat berhala untuk disembah Namrud, dan kemudian waktu itu penduduk di situ semuanya tunduk kepada Namrud untuk menyembah yang namanya berhala. Kemudian Nabi Ibrahim menegur kepada bapaknya si Mamang Ajar ini. Makanya disebutnya kurang ajar. Sekarang itu kurang ajar, artinya kurang ajar, kurang seperti diajarin gitu ya. Bapak, nah jeung nyembah batu. Bapaknya jawabnya apa, Bu? Cicing sia, apa Namrud oge nyembah batu. Sarua we jeung urang ayeuna, Bu. Ibu nah bapak nah dari para pejabat korupsi cicing sia, pejabat di luhur ge korupsi kan gitu punya. Aya gitu korupsi. Dia tuh di luhur ge resep gratis lamun nganyang ka daerah teh hayang disuguhan hayang itu hayang ieu padahal nyumbang-nyumbangan sakitu perak. Masa gitu, Bu? Deui sae eta teh. Hayang cau, hayang kiripikna, hayang kan Bu anu itu teh tiwul hayang sampuna dibawa tiwulna dibawa malah nu nanam sampun nanam tiwulna ge dibawa dijadikeun pamajikan punya anakna. Ya. Terus Bu, aya gitu. Ayahnya. Ini cerita tentang orang Bu, tentang cerita tanah Jawa di mana di sini ada raja Jawa. Jawa itu ternyata bukan pulau, Bu. Orang yang disebut Jawa itu bukan juga suku, tapi jahat jeung jumawa. Jahat jeung sombong eta. Ya. Eta disebut Namrud. Jahat jeung sombong. Jadi Namrud itu orang Jawa, Bu. Iya, maka yang dimaksud Raja Jawa itu bukan berarti Raja Surakarta, Hadiningrat, bukan Raja apa namanya, Ngayogyakarta, bukan Raja Cirebon, gitu bukan. Tapi yang dimaksud raja di situ yang jahat dan jumawa. Jahat itu apa, Bu? Jahat ya gitulah. Jumawa apa, Bu? Sombong, merasa diri, nulak cangkeng dina beheung gitu ya. Yang lain itu di bawah ketek semua gitu ya. Sehingga mohon mangga gitu nya. Ya tinggal dipek-pekan ya Bu lamun distarulunnya gampang. Nah, berikutnya di sini ditegaskan bahwa yang namanya Nabi Ibrahim itu kemudian mencari Tuhan. Kalau kita mas sekarang nggak usah mencari Tuhan, sudah ditentukan. Di sini disebutkan mencari Tuhan tidak mudah, kan gitunya. Sama kata Bang Haji, Bu, mencari teman. Ya, banyak teman di meja makan, tetapi kalau masuk penjara ada teman nggak? Nggak ada, Bu. Ya, alhamdulillah. Wali kota menyebut. Katanya saya, yang maling gitu, si itu juga sih, ini terungkap. Ya. Jadi setelahnya Bapak Wali Kota diperiksa,